Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabarmu? Ya, mudah-mudahan semua anak-anak pada keadaan sehat ya. Keadaan semangat. Ya, walaupun belajar online, antusias, masih bangun pagi, terus siap-siap pakai seragam yang baik, seperti berangkat sekolah ya, yang rapi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, ya coba anak-anak gerak-gerakkan dulu badannya supaya segar, supaya nggak bosan, supaya nggak ngantuk ya. Oke, sudah? Yuk, mari ambil sikapnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini kami dapat belajar. Tuhan berkati anak-anak-Mu, beri kekuatan dan beri semangat. Dan juga orang tua yang mendampingi dan juga yang bekerja, Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran kami kali ini dalam tangan Tuhan. Amin. Oke anak-anak, mari buka bukunya, yaitu buku Platinum halaman 120, yaitu pembelajaran 4. Jadi tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Ya, terus pembelajaran 4 dan 5. Di pembelajaran 4 dan 5 ini ya, kita akan bahas 2 pembelajaran. Oke, apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini? Yuk, di situ kita pembelajaran kita menulis puisi, terus menggunakan alat pengukur panjang, gerak melayang, dan juga senam. Ya, senam mempraktekkan musyawarah, gerakan senam dan mempraktekkan musyawarah. Nah, yang kita bahas yaitu puisi, menulis puisi, terus menggunakan alat pengukur panjang yang belum pernah kita bahas ya. Terus gerak mengayun dan melayang, juga gerak senam. Nah, karena gerak musyawarah kita sudah pernah bahas. Oke anak-anak, jadi mohon diputar ulang lagi nanti yang di YouTube ya. Dibuka lagi YouTube channelnya supaya anak-anak bisa diingatkan kembali. Nah, adapun sikap yang kita harus lihat yang dikembangkan dari pembelajaran ini, yang pertama kerjasama. Oke, 2 peduli lingkungan. Ketiga mandiri. Keempat jujur. Terus disiplin, kerja keras, teliti, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, langsung saja tentang menulis puisi. Kemarin kita sudah bahas puisi, bagaimana membaca puisi dengan bagus, dengan baik. Ya, puisi itu yaitu ungkapan perasaan, pikiran ya yang dituangkan dalam tulisan. Ingat, menulis puisi atau membaca puisi berbeda dengan tulisan yang lain. Karena ketika menulis puisi atau membaca puisi perlu perasaan penghayatan, maka ada intonasi, ya, ada ekspresi, ya, raut wajahnya diekspresikan. Oke anak-anak. Nah, untuk menulis puisi maka kita membutuhkan ide. Idenya itu ya lahir atau terbentuk yaitu ketika kita mengamati alam sekitar. Ya, mungkin lagi jalan-jalan di taman, diperhatikan tiba-tiba hinggaplah seekor kupu-kupu. Lalu anak-anak bentuk atau buat itu menjadi puisi. Oke, dan yang berikutnya yaitu lewat pengalaman, penghayatan, perasaan, dan pemikiran. Itu adalah cara mendapatkan ide membuat puisi. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat puisi, menulis puisi anak-anak? Yang pertama, harus menentukan gaya puisinya, gaya bahasa puisinya.
Apakah puisi bebas atau terikat? Nanti di kelas selanjutnya kalian akan lihat. Ada puisi saja AB-AB, ya, ada puisi yang berbentuk pantun dan lain sebagainya. Oke, terus selanjutnya menentukan tema judulnya. Judulnya cocoknya apa ya? Itu tentukan dulu judulnya supaya tidak kemana-mana. Contoh di bukunya tentang puisi matahari, maka yang dibahas tentang matahari. Nah, terus bayangkan suasananya. Nah, bagaimana itu matahari? Apa yang terjadi ketika matahari muncul? Nah, seperti itu membuat puisi. Oke anak-anak, Mister berharap, Mister yakin anak-anak pada bisa, anak-anak kelas 2B. Hebat-hebat semua, pasti bisa membuat puisi yang bagus, yang indah. Ya kan, yang penting mau mencoba. Nggak usah takut, nggak usah malas, nggak usah langsung, nanti nggak bisa, pasti bisa semua. Oke anak-anak, yang penting coba terus. Oke, jangan bosan-bosan, jangan malas untuk mencoba. Nah, dalam bukunya di sini contoh puisi matahari di halaman 120 dari buku Platinum. Perhatikan, Mister bacakan. Engkau bangunkan alam dari kegelapan, sinarmu yang membuat terang benderang, kujadikan pertanda hari sudah siang. Setiap kali matahari datang, beribu orang berangkat bekerja. Aku pun pergi ke sekolah, menuntut ilmu bekal masa depan. Nah, ini adalah contoh puisi ya anak-anak tentang matahari. Nah, tentang matahari. Kita lanjutkan lagi membaca puisinya. Ya, setiap kali matahari datang, beribu orang berangkat bekerja. Aku pun pergi ke sekolah, menuntut ilmu bekal masa depan. Kalau matahari menjelang tenggelam, beribu orang pada pulang. Setiap sore ku sambut ayah di beranda, sebab ayah mencintai aku dan ibu. Lain lagi ketika matahari sembunyi, kujadikan pula pertanda malam telah tiba. Maka setelah mengaji, aku pun bergegas tidur, agar Tuhan bangunkan kami esok pagi. Ini adalah contoh puisi tentang matahari, ya, diambil dari puisi inspirasi. Ya, anak-anak. Nah, di sini dikisahkan bagaimana peristiwa matahari. Matahari membangunkan orang berangkat bekerja, dan matahari juga mengingatkan orang untuk pulang bekerja. Nah, itu contoh puisi. Anak-anak juga bisa membuat puisi yang hebat, ya. Oke, anak-anak. Nah, kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang menggunakan alat pengukur panjang. Nah, kemarin banyak alat-alat pengukur. Ada meter roll, dan juga ada meter lipat, meter kain. Nah, sini Mister membuat atau menjelaskan dua yang belum pernah kita lihat, yaitu segitiga. Ya, ada penggaris segitiga atau mistar, ya. Ya, bukan hanya yang lurus seperti biasa. Nah, fungsinya yaitu sebagai pelurus garis, ya. Terus mengukur panjangnya garis, mengukur sudut pada garis, dan membuat garis sejajar. Ini gunanya yaitu penggaris segitiga. Nah, oke anak-anak. Nah, kedua yaitu tentang apa ini? Ya, ini tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong itu gunanya yaitu mengukur ketebalan suatu benda yang berukuran kecil atau tipis. Oke, misalnya seng, plat, dan lain sebagainya. Kedua, mengukur diameter luas suatu benda yang berbentuk bulat atau lingkaran, ya, uang koin dan sebagainya. Ketiga, mengukur diameter
dalam suatu benda yang berbentuk lingkaran, yang berongga, misalnya cincin, gelang, dan sebagainya. Berikutnya, mengukur kedalaman suatu benda yang berbentuk tabung, botol, gelas, dan lain sebagainya. Itu adalah kegunaan jangka sorong, yaitu mengukur tipisnya benda, logam, diameternya suatu benda, ya, contoh lingkaran, uang koin dan sebagainya, berapa tebal, berapa inci. Ketiga, mengukur diameter dalam suatu benda yang berbentuk lingkaran yang berongga, cincin, gelang, dan lain-lainnya. Itu gunanya sangka sorong. Lalu mengukur kedalaman suatu benda seperti gelas, botol, dan lain sebagainya. Ini adalah juga alat pengukur, ya, menggunakan satuan baku yaitu cm dan meter. Oke anak-anak. Nah, berikutnya kita masuk yaitu gerak mengayun dan melayang. Permainan baseball, bola bakar, mirip dengan permainan kasti. Nanti di video yang semester kemarin sudah ada tentang bermain baseball atau kasti. Anak-anak boleh putar ulang lagi seperti apa supaya lebih jelas. Di sini Mister nggak mengulangi lagi ya. Menggunakan kesamaannya yaitu menggunakan bola kecil untuk bermain. Kedua juga bolanya yang dipakai adalah bola tenis. Ya, terus menggunakan tongkat pemukul. Nah, itu persamaannya baseball, bola bakar, dan kasti. Nah, bola diayun dari bawah untuk memberi umpan. Jadi ada di situ di bukunya yaitu ayun bawah dan juga atas. Gunanya itu untuk memberi umpan, mengumpan sama temannya. Gerak mengayun bola dari bawah. Gunanya memberi umpan kepada temannya. Sedangkan bola diayun, ya, gerak mengayun dari atas kepala untuk mengoper, ya, mengoper. Sedangkan para pemain kadang-kadang melompat dan melayang untuk menghindari serangan lawan. Nah, itu ada gerakan melayang di udara. Nah, anak-anak, di sini kita lihat, perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar yaitu gerak mengayun bola dari bawah. Ya, perhatikan bolanya. Terus yang kedua adalah kita lihat gerak mengayun bola. Gerak mengayun bola dari atas. Tangannya diangkat kan? Nah, itu untuk mengoper bola ke temannya. Oke, terus gerak untuk dasar melayang. Awal, tolakan, melayang, dan mendarat. Oke, diperhatikan anak-anak seperti di bukunya. Nah, di sini kita akan masuk yaitu senam. Mengenal gerakan senam. Nah, dalam gerakan senam terdiri dari satu, urutan senam pagi, yaitu ada pemanasan. Ya, pemanasan kemarin gunanya sudah kita bahas. Putar ulang lagi ya. Terus ada gerakan inti, ya. Dan juga ada gerakan pendinginan. Nah, gerakan pendinginan. Gerakan pemanasan membuat tubuh siap melakukan gerakan inti. Gerakan inti memerlukan kekuatan dan kecepatan otot. Sedangkan pendinginan membuat tubuh berangsur-angsur normal. Setelah tadi bersenam kan, ya, maka suhu tubuh naik. Maka perlu pendinginan dengan normal, berangsur-angsur. Oke anak-anak, demikian penjelasan Mister. Di sini ada tugas. Tinggal dibaca, ya. Dan di sini ada video, ya, video senam
pagi. Anak-anak boleh ikutin ya senamnya sesuai dengan video ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dadah.